Jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe. Selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan lagi perjalanan panjang kita menyusuri lorong-lorong pemikiran Plato dalam Republik. Nah, di bagian keempat ini kita sampai di puncak argumennya. Sebuah puncak yang harus saya katakan sangat curam, sangat terjal, dan bagi banyak orang mungkin terlalu tinggi untuk didaki. Kita akan berhadapan langsung dengan gagasan Plato yang paling terkenal, paling radikal, sekaligus mungkin paling sering disalahpahami, konsep tentang raja filsuf. Tapi, tujuan kita di sini bukan cuma untuk mengagumi sebuah utopia dari kejauhan. Justru sebaliknya, kita akan mendekatinya dari sudut pandang yang lebih muram, lebih personal, dan ya, lebih tragis. Seperti yang tersirat dari judul kita, ini adalah tentang sebuah beban. Beban yang lahir dari pengetahuan, beban yang ditempa oleh tanggung jawab, dan yang paling berat, beban untuk rela kembali lagi ke dalam kegelapan yang pekat setelah jiwa seseorang menyaksikan cahaya matahari yang sesungguhnya. Oke, sebelum kita membayangkan seperti apa sosok penguasa ideal itu, Plato justru memaksa kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan pertanyaan ini. Pertanyaan ini bukan sekedar pembuka yang retoris loh, ini adalah diagnosis fundamental Plato terhadap penyakit kronis yang menurutnya menjangkiti setiap tubuh politik. Coba kita selami paradoks ini lebih dalam. Hasrat untuk berkuasa, dorongan untuk mendominasi, ambisi untuk berada di puncak, sebenarnya dari mana semua ini berasal? Plato berargumen bahwa dorongan-dorongan ini seringkali bersumber dari bagian jiwa kita yang paling tidak stabil. Dari nafsu akan kekayaan, dari kehausan akan kehormatan, dari ego yang menuntut pengakuan terus-menerus. Sosok yang berjuang paling keras untuk merebut kekuasaan, dalam kacamata Plato, kemungkinan besar adalah sosok yang jiwanya paling tidak teratur. Mereka ini didorong oleh hasrat, bukan oleh akal sehat. Dan ketika hasrat yang memerintah, ya keadilan, kebenaran, dan kebaikan bersama, itu hanyalah menjadi alat untuk mencapai tujuan pribadi. Sekarang, coba kita bayangkan individu yang sebaliknya. Sosok yang mendedikasikan hidupnya bukan untuk mengumpulkan kekayaan atau ketenaran, melainkan untuk mengejar pemahaman, mencari kebenaran, dan menata jiwanya sendiri. Bagi sosok seperti ini, arena politik yang bising, penuh intrik, dan didominasi oleh opini yang berubah-ubah, itu semua tampak seperti sebuah gangguan yang menyedihkan. Panggung politik adalah distraksi dari panggilan jiwa yang lebih tinggi. Dan justru keengganan inilah, penolakan inilah, yang secara paradoksal menjadi kualifikasi tertinggi mereka. Maka dari itu, solusi Plato bukanlah sekedar mengganti satu penguasa dengan yang lain. Bukan, solusinya adalah sebuah revolusi total dalam pemahaman kita tentang kepemimpinan itu sendiri, yaitu menciptakan sebuah sistem di mana kekuasaan tidak lagi dikejar sebagai hadiah, melainkan diterima sebagai sebuah tugas yang berat dan tak terhindarkan. Untuk memahami bagaimana Plato membangun solusi radikalnya ini, kita tidak bisa langsung melompat ke istana sang raja. Tidak bisa. Kita harus memulai dari tempat yang jauh lebih dalam dan jauh lebih gelap. Kita harus memulai perjalanan kita dari dasar sebuah gua. Alegori gua yang akan kita jelajahi bersama ini bukanlah sekedar cerita atau ilustrasi yang menarik. Sama sekali bukan. Ini adalah fondasi dari seluruh bangunan filsafat politik Plato. Ini adalah peta yang menunjukkan mengapa, bagi Plato, hanya ada satu jenis manusia yang punya kualifikasi sejati untuk memerintah, sang filsuf. Mari kita bedah definisi ini pelan-pelan. Ketidaktahuan dalam konteks platonik itu bukan sekadar ketidakadaan informasi. Anda bisa saja menghafal seluruh ensiklopedia dan tetap berada dalam kondisi ketidaktahuan. Ketidaktahuan, bagi Plato, adalah sebuah kondisi eksistensial, sebuah keadaan di mana jiwa kita terperangkap dalam realitas palsu, mengira bayang-bayang sebagai objek yang nyata. Sebaliknya, pencerahan intelektual itu bukan sekedar momen aha atau penemuan fakta baru. Bukan, ini adalah sebuah transformasi fundamental, sebuah proses yang menyakitkan di mana seluruh orientasi jiwa diputarbalikkan, dari yang tadinya mencintai hal-hal fana dan berubah-ubah menuju kontemplasi terhadap esensi yang abadi dan tak berubah. Perhatikan juga frasa membedakan secara tajam. Bagi Plato, tidak ada jalan landai yang mulus dari opini, yang ia sebut doksa, menuju pengetahuan sejati, epistema. Keduanya adalah dua alam yang berbeda secara kualitatif, dipisahkan oleh jurang pemahaman yang dalam. Yang satu adalah dunia di dalam gua, dunia inderawi yang kita alami sehari-hari. Yang lain adalah dunia di luar gua, dunia bentuk-bentuk atau forms yang hanya bisa diakses oleh akal budi. Nah, perjalanan dari satu dunia ke dunia lain inilah yang mendefinisikan pendidikan seorang filsuf. Coba bayangkan kondisi para tahanan ini dengan lebih detail. Mereka dirantai sejak lahir, bukan hanya tangan dan kaki, tapi juga leher mereka, sehingga mereka hanya bisa menatap lurus ke depan, ke dinding gua. Di belakang mereka ada api unggun, dan di antara api dan punggung mereka ada jalan setapak di mana orang-orang, para dalang, berlalu lalang sambil membawa berbagai macam patung dan artefak.
Cahaya api ini memproyeksikan bayangan dari artefak-artefak itu ke dinding di depan para tahanan. Inilah satu-satunya dunia yang mereka kenal seumur hidup mereka. Mereka tidak pernah melihat objek nyata, hanya bayangan-bayangannya. Mereka tidak pernah mendengar suara para dalang secara langsung, hanya gema yang terpantul dari dinding. Bayang-bayang ini bagi Plato adalah metafora yang sangat kuat untuk dunia kita sehari-hari. Dunia politik, budaya populer, perdebatan di media sosial. Para tahanan ini bahkan mengembangkan keahlian. Mereka jadi ahli dalam mengenali pola bayangan, memprediksi bayangan mana yang akan muncul berikutnya, dan mereka memberikan penghargaan dan kehormatan kepada siapapun yang paling mahir dalam permainan tebak-tebakan bayangan ini. Bukankah ini terdengar sangat akrab? Kita memuji para analis politik, para pakar pasar saham, para influencer, mereka yang paling lihai menafsirkan dan memanipulasi permainan bayangan di dinding gua kita sendiri. Bagi para tahanan, realitas bukanlah apa yang benar, melainkan apa yang tampak. Nah, disinilah Plato menyajikan sebuah wawasan psikologis yang sangat dalam dan terus terang sedikit pesimistis. Tidak ada satupun tahanan yang berinisiatif untuk membebaskan dirinya. Kenapa? Ya karena mereka tidak tahu kalau mereka adalah tahanan. Keadaan mereka terasa normal, biasa saja, jadi pembebasan harus datang dari luar, harus dipaksakan. Bayangkan satu tahanan yang belenggunya dilepaskan, lalu ia dipaksa berdiri dan memutar lehernya untuk pertama kali. Gerakannya pasti kaku dan sangat menyakitkan. Lalu ia dipaksa melihat ke arah api. Cahaya itu, yang bahkan bukan cahaya sejati, akan begitu menyilaukan matanya yang sudah terbiasa gelap. Rasa sakit yang muncul akan membuatnya ingin segera kembali menatap dinding, kembali ke bayang-bayang yang familiar, yang nyaman, dan yang jelas baginya. Ini adalah metafora yang luar biasa untuk resistensi kognitif kita. Ketika kita dihadapkan pada sebuah kebenaran yang menantang pandangan dunia kita yang paling mendasar, entah itu keyakinan politik, religius, atau personal, reaksi pertama kita seringkali bukanlah rasa ingin tahu, melainkan rasa sakit, kebingungan, dan penolakan. Kita lebih memilih kenyamanan ilusi yang kita kenal daripada rasa sakit yang ditimbulkan oleh cahaya kebenaran. Pendidikan sejati menurut Plato selalu dimulai dengan rasa sakit ini. Perjalanan keluar dari gua itu bukan sekedar berbalik arah. Bukan. Itu adalah sebuah pendakian yang curam, kasar, dan menanjak. Setiap langkahnya adalah perjuangan melawan kebiasaan mental yang telah tertanam seumur hidup. Inilah gambaran Plato tentang pendidikan filosofis yang sesungguhnya. Jadi pendidikan ini bukan tentang menuangkan informasi ke dalam kepala siswa, seperti mengisi bejana kosong. Pendidikan bagi Plato adalah tentang memutarbalikkan seluruh jiwa, melatihnya untuk melihat dengan cara yang sama sekali baru. Proses ini dimulai dengan studi matematika dan geometri, yang memaksa pikiran untuk beralih dari objek-objek indrawi ke konsep-konsep abstrak yang murni. Kemudian dilanjutkan dengan astronomi dan harmoni, untuk melihat keteraturan kosmis di balik fenomena yang tampak acak. Puncaknya adalah dialektika, sebuah latihan dialog filosofis yang sangat ketat dan tanpa kompromi, yang dirancang untuk membongkar setiap asumsi yang tidak teruji, menghancurkan setiap opini yang rapuh, sampai akhirnya sang akal budi mampu menangkap prinsip-prinsip pertama dari segala sesuatunya. Ini adalah perjuangan yang sangat melelahkan, sebuah proses yang secara sistematif meruntuhkan dunia yang kita kenal demi membangun pemahaman baru di atas fondasi yang jauh lebih kokoh. Kutipan ini menangkap momen krusial ketika sang tahanan akhirnya berhasil keluar dari gua. Ia tiba di dunia atas, dunia yang diterangi bukan oleh api buatan, melainkan oleh matahari. Matahari dalam alegori ini adalah simbol Plato untuk hal yang paling agung, paling fundamental, dan paling sulit dipahami. Bentuk kebaikan, the form of the good. Bentuk kebaikan inilah yang menjadi sumber dari segala realitas dan segala pengetahuan. Ia adalah apa yang membuat hal-hal yang adil menjadi adil, hal-hal yang indah menjadi indah. Tapi, perjumpaan pertama dengan sumber kebenaran tertinggi ini tidak serta-merta membawa pencerahan. Justru sebaliknya, ia membutakan. Mata yang selama ini hanya terbiasa dengan bayang-bayang dan cahaya redup, tidak akan mampu menatap langsung ke matahari. Ia tidak akan bisa melihat apapun. Realitas sejati pada awalnya terasa seperti ketiadaan. Ini adalah pelajaran penting. Kebijaksanaan sejati tidak datang dalam sekejap mata. Ia butuh proses adaptasi yang panjang dan sabar. Sang filsuf harus mulai dengan melihat bayangan objek di dunia atas, lalu melihat pantulannya di air, lalu objek itu sendiri, lalu bintang-bintang di malam hari, dan baru pada akhirnya, setelah proses penyesuaian yang sangat lama, ia akan mampu menatap matahari itu sendiri. Nah, slide ini adalah jantung dari argumen politik Plato. Mari kita luangkan waktu untuk membedah perbandingan ini secara perlahan dan mendalam, karena disinilah letak justifikasi Plato yang paling kuat. Di satu sisi, kita punya dunia di dalam gua. Realitas di sana bayang-bayang. Artinya apa?
Artinya, ia adalah realitas turunan, tidak substansial, selalu berubah, dan pada dasarnya ilusi. Sumber cahayanya adalah api buatan, yang berarti pengetahuannya terdistorsi, tidak lengkap, dan diciptakan oleh manusia. Akibatnya, pengetahuan tertinggi yang bisa dicapai di dalam gua hanyalah opini atau doksa. Dan yang paling krusial, apa tujuan hidup di dalam gua? Tujuan utamanya adalah permainan kekuasaan, memperebutkan kehormatan, jabatan, dan pengaruh dengan menjadi yang paling ahli dalam memanipulasi bayang-bayang. Politik seperti yang kita kenal sepenuhnya terjadi di dalam gua. Sekarang, coba bandingkan dengan dunia di atas. Realitas di sana adalah bentuk-bentuk abadi, esensi dari keadilan itu sendiri, keindahan itu sendiri. Ia tidak berubah, sempurna, dan nyata secara fundamental. Sumber cahayanya adalah matahari, yaitu bentuk kebaikan yang menyingkapkan kebenaran apa adanya. Pengetahuan yang diperoleh di sini adalah pengetahuan sejati, episteme, dan tujuannya bukan lagi kekuasaan, melainkan kontemplasi dan pemahaman. Dari perbandingan inilah, argumen Plato untuk mengisolasi calon penguasa menjadi sangat masuk akal. Kalau Anda ingin mendidik seorang pemimpin sejati, Anda tidak bisa melatihnya di dalam gua. Kalau seorang calon pemimpin menghabiskan masa mudanya bermain politik praktis, belajar lobby, membentuk koalisi, merancang kampanye, ia hanya akan menjadi tahanan yang lebih cerdas, seorang ahli bayang-bayang yang lebih lihai. Jiwanya akan selamanya terkalibrasi oleh cahaya api buatan. Visi keadilannya akan selamanya dibatasi oleh opini publik yang fluktuatif. Oleh karena itu, sang calon raja filsuf harus menjalani apa yang bisa kita sebut karantina epistemologis. Ia harus diasingkan dari hiruk-pikuk politik praktis selama puluhan tahun, dididik dalam disiplin ilmu abstrak, matematika, dialektika, yang memaksa jiwanya untuk berpaling dari dunia indrawi dan mengatap langsung ke arah bentuk-bentuk abadi. Isolasi ini bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah prasyarat mutlak untuk membersihkan persepsinya dari distorsi gua. Hanya setelah visinya tentang kebaikan menjadi stabil dan jelas, barulah ia dianggap siap dan dipaksa untuk turun kembali. Setelah melalui pendakian yang menyiksa itu, setelah proses adaptasi yang panjang di dunia apas, setelah jiwanya tidak lagi terpesona oleh bayang-bayang, melainkan oleh kebenaran abadi, lahirlah sesosok individu yang secara kualitatif berbeda dari politisi manapun yang pernah kita kenal. Inilah hasil akhir dari sistem pendidikan Platonik. Inilah wujud penguasa sejati, sang raja filsuf. Setiap frasa dalam definisi ini sangatlah penting. Mari kita mulai dengan yang pertama. Bukan berdasarkan hasrat akan kekuasaan. Ini adalah jawaban langsung Plato terhadap paradoks yang kita bahas di awal tadi. Hasrat sang filsuf untuk memerintah adalah nol, atau bahkan negatif. Ia tidak menginginkannya. Ia dipaksa untuk melakukannya. Ini secara fundamental mengubah dinamika kekuasaan dari yang tadinya pengejaran pribadi menjadi pelayanan publik. Lalu bagian kedua, berdasarkan pengetahuan tentang bentuk kebaikan. Inilah klaim legitimasi yang paling radikal. Sang filsuf berhak memerintah bukan karena ia keturunan bangsawan, bukan karena ia kaya, bukan karena ia memenangkan pemilu, tetapi karena ia tahu. Pengetahuannya bukanlah pengetahuan teknis soal administrasi atau strategi militer. Bukan. Itu adalah pengetahuan yang lebih dalam, pengetahuan tentang apa itu keadilan, apa itu kebaikan, apa itu tatanan masyarakat yang selaras dengan kodrat manusia. Dengan memahami bentuk kebaikan sebagai prinsip tertinggi yang menyatukan segalanya, sang raja filsuf dapat membuat keputusan bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau tekanan politik sesaat, melainkan berdasarkan visi holistik tentang kesehatan negara secara keseluruhan. Ia seperti seorang arsitek yang memahami cetak biru seluruh bangunan, bukan hanya tukang yang ahli memperbaiki satu ruangan saja. Karakteristik yang tercantum di sini bukanlah sekedar daftar sifat-sifat baik yang bisa dipilih-pilih begitu saja. Bagi Plato, ini semua adalah konsekuensi psikologis yang tak terhindarkan dari jiwa yang telah sepenuhnya diorientasikan pada kebenaran. Coba kita jabarkan satu persatu. Seorang pecinta sejati kebenaran akan secara alami membenci kepalsuan dalam segala bentuknya. Ia tidak hanya akan menghindari berbohong pada orang lain, tapi juga akan tanpa henti memerangi penipuan diri sendiri. Dalam politik, ini berarti ia kebal terhadap sanjungan dan retorika kosong. Hasratnya tertuju pada pengetahuan abadi, pada esensi yang tak lekang oleh waktu. Sebagai akibatnya, hal-hal fana yang begitu diperebutkan di dalam gua, kekayaan, ketenaran, kemewahan, akan tampak sepele dan tidak menarik baginya. Jiwanya tidak akan bisa disuap. Karena seluruh energi psikisnya tercurah pada pengejaran intelektual, hanya sedikit yang tersisa untuk hasrat-hasrat jasmani. Inilah sumber dari sikap moderat dan pengendalian dirinya. Pikiran yang teratur dan ingatan yang kuat bukanlah sekedar bakat, melainkan otot mental yang terlatih melalui disiplin dialektika. Filsafat kan adalah tentang melihat hubungan dan tatanan di tengah kerumitan. Kemampuan melihat kesatuan di tengah keragaman adalah inti dari kebijaksanaan.
Ia mampu melihat prinsip universal keadilan yang sama bekerja dalam berbagai kasus partikular yang kelihatannya berbeda. Dan akhirnya, semua ini menciptakan jiwa yang selaras, di mana akal budi memerintah atas semangat dan nafsu. Dan bagi Plato, ini prinsip fundamental. Hanya jiwa yang teratur yang dapat menciptakan negara yang teratur. Oke, sampai di titik ini, kita telah menyaksikan pendakian sang filsuf menuju puncak pencerahan dan kebahagiaan. Tapi, sekarang kita tiba pada momen yang paling dramatis dan paling menyakitkan dalam seluruh argumen Plato. Setelah mencapai surga intelektual, setelah mengalami kebahagiaan tertinggi yang mungkin bagi manusia, yaitu kontemplasi kebenaran, Plato tidak mengizinkannya untuk tinggal di sana. Dia harus turun. Dia harus kembali ke dalam gua yang gelap, kotor, dan berbahaya itu. Coba kita benar-benar resapi betapa beratnya tuntutan ini. Ini bukan sekadar pergantian karir dari akademisi menjadi politisi, ini adalah sebuah penurunan eksistensial. Bayangkan Anda telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sebuah dunia yang penuh keteraturan, keindahan, harmoni, dan percakapan yang mencerahkan. Lalu Anda dipaksa untuk meninggalkan semua itu dan kembali ke sebuah penjara bawah tanah yang pengap, di mana para penghuninya berteriak-teriak soal bayangan, saling berebut kehormatan palsu, dan memusuhi siapapun yang berbicara tentang dunia lain. Mengapa ada orang waras yang mau melakukan ini? Ini adalah sebuah pengorbanan yang nyaris tak terbayangkan. Ini adalah pertanyaan yang menguji inti dari hubungan antara kebahagiaan pribadi dan kewajiban kepada komunitas. Plato tahu betul ini adalah titik terlemah dalam argumennya, dan ia menghadapinya secara langsung. Keengganan sang filsuf untuk kembali itu bukanlah sikap sombong, tapi sangat rasional dan bisa dimengerti. Pertama, ia pasti akan diejek dan dianggap gila. Ketika ia mencoba menjelaskan tentang bentuk keadilan atau kebaikan sejati, para tahanan tidak akan mengerti. Bahasa dan konsepnya akan terdengar seperti omong kosong. Mereka akan menertawakannya, menyebutnya seorang idealis naif yang tidak mengerti dunia nyata. Kedua, keunggulannya justru menjadi kelemahannya. Matanya yang telah terbiasa dengan cahaya matahari akan butuh waktu untuk beradaptasi lagi dengan kegelapan gua. Awalnya, ia akan terlihat kikuk, tidak mampu mengenali bayang-bayang secepat para tahanan lain. Mereka akan berkata, lihat, perjalanan ke atas itu hanya merusak matanya. Mereka akan menganggapnya tidak kompeten. Ketiga, dan ini yang paling mengerikan, adalah risiko kekerasan fisik. Kalau sang filsuf terlalu gigih mencoba membebaskan mereka, dengan menunjukkan bahwa dewa-dewa yang mereka sembah hanyalah bayangan, mereka akan marah. Mereka akan melihatnya sebagai ancaman terhadap seluruh tatanan hidup mereka akan menyerangnya, dan, seperti yang terjadi pada guru Plato sendiri, Sokrates, mereka mungkin akan membunuhnya. Dan terakhir, alasan yang paling personal. Ia harus melepaskan kebahagiaan tertingginya. Ia harus menukar kehidupan kontemplasi yang damai dan memuaskan dengan tugas politik yang melelahkan, penuh tekanan, dan seringkali tidak dihargai. Inilah jawaban Plato. Sebuah jawaban yang dingin, keras, dan tanpa kompromi. Kepulangan sang filsuf bukanlah sebuah pilihan yang bisa ia pertimbangkan. Itu adalah sebuah kewajiban moral yang mutlak. Ini adalah masalah keadilan. Negara ideal Kallipolis telah berinvestasi besar dalam pendidikannya. Sejak kecil, ia telah dipilih dan dibentuk melalui sistem yang dirancang dengan sangat cermat. Pendidikan ini sejak awal tidak pernah dimaksudkan hanya untuk kebahagiaan pribadinya. Sama sekali bukan. Itu adalah sebuah investasi publik yang dilakukan dengan tujuan tunggal, untuk menghasilkan pemimpin yang bijaksana dan adil bagi seluruh komunitas. Sang filsuf, lebih dari siapapun, berutang budi kepada negara yang telah memungkinkan pendakiannya. Sekarang adalah waktunya untuk membayar utang itu. Dengan turun kembali dan memerintah, ia tidak sedang mencari keuntungan atau kekuasaan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, ia sedang melakukan tindakan keadilan yang paling fundamental, memastikan bahwa tatanan yang telah memberinya pencerahan tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh semua orang. Ia mengorbankan kebahagiaan pribadinya agar seluruh masyarakat dapat hidup dalam negara yang teratur dan adil yang dipimpin oleh akal budi, bukan oleh nafsu buta para pecinta bayang-bayang. Teori yang dibangun Plato dalam Republik ini kan sungguh megah. Ia membentuk sebuah sistem yang koheren secara logis, sebuah visi yang memukau di atas kertas. Tapi sejarah punya cara yang ironis untuk menguji gagasan-gagasan besar. Plato sendiri, sang arsitek dari kota ideal ini, mendapatkan kesempatan langka, atau mungkin sial, untuk mencoba menerapkan teorinya di dunia nyata. Nah, disinilah kita akan menyaksikan benturan yang tragis antara idealisme filosofis yang murni dan realitas politik yang keras dan penuh intrik.
Oke, kita berpindah sejenak dari Athena yang teoretis ke Syracuse, sebuah negara kota Yunani yang kaya raya dan berkuasa di Sisilia pada abad keempat sebelum Masehi. Penguasanya, seorang tiran bernama Dionysius I, wafat dan mewariskan kekuasaan absolutnya kepada putranya yang masih muda, Dionysius II, yang dikenal tidak berpengalaman dan lebih suka kemewahan daripada pemerintahan. Tapi, paman dari tiran muda ini adalah seorang pria bernama Dion, sahabat dan pengagung berat Plato. Dion melihat sebuah kesempatan sekali seumur hidup mengundang filsuf terhebat di dunia untuk datang ke Syracuse dan mendidik sang penguasa muda. Tujuannya, mengubah seorang tiran menjadi raja filsuf pertama dalam sejarah. Bagi Plato yang saat itu sudah berusia 60-an, undangan ini pastilah terasa seperti panggilan takdir. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa republik bukanlah sekedar khayalan, tapi sebuah cetak biru yang bisa diwujudkan. Pertaruhannya adalah warisan dari seluruh filsafat politiknya. Apa yang Plato temukan di Syracuse adalah sebuah jurang yang tak terjembatani antara teori dan praktek. Mari kita lihat perbandingan ini dengan saksama. Cita-cita Plato adalah mendidik seorang penguasa yang dengan tulus mencari kebenaran. Realitas yang ia hadapi, seorang tiran muda yang jauh lebih tertarik pada kekuasaan, kekayaan, dan kesenangan pribadi. Plato membayangkan sebuah negara yang diatur oleh rasionalitas dan prinsip-prinsip universal. Yang ia temukan adalah sebuah istana yang dikendalikan oleh intrik, gosip, faksi-faksi yang saling cemburu, dan sanjungan para penjilat. Plato berharap nasihat filosofisnya akan diterima dengan akal budi. Nyatanya, setiap nasihatnya diterima dengan curiga. Dionysius dan para penasihatnya tidak melihat filsafat sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Mereka melihatnya sebagai alat politik, sebuah manuver terselubung dari Dion untuk merebut kekuasaan. Bagi Plato, pendidikan filosofis adalah fondasi negara yang adil. Bagi Dionysius, pertanyaan-pertanyaan kritis dari filsafat justru merupakan ancaman bagi kekuasaan absolutnya yang tak terbantahkan. Dan yang paling fundamental, tujuan Plato adalah keadilan kolektif bagi seluruh rakyat Syracuse. Tujuan Dionysius adalah kepuasan hasrat dan ambisi individualnya. Eksperimen ini seperti yang bisa kita duga berakhir dengan bencana. Dion diasingkan. Plato sendiri sempat menjadi tahanan rumah. Mimpinya untuk melihat filsafat berkuasa hancur di hadapan realitas manusia yang keras kepala. Pelajaran yang dipetik Plato dari Sirakusias sangatlah getir dan mendalam. Kegagalan ini tidak bisa hanya disalahkan pada Dionysius sebagai murid yang buruk. Masalahnya jauh lebih struktural. Plato belajar secara langsung bahwa benih gagasan filosofis yang paling murni sekalipun tidak akan dapat tumbuh di tanah politik yang sudah diracuni oleh kekuasaan absolut, paranoia, dan ambisi yang tak terkendali. Anda tidak bisa sekedar menyuntikkan rasionalitas ke dalam sistem yang sudah terlanjur korup. Budaya politik yang ada, karakter dasar dari sang calon penguasa, dan lingkungan istana ternyata sama pentingnya, jika tidak lebih penting, daripada kurikulum filosofis itu sendiri. Ini adalah sebuah kesadaran yang menyakitkan. Untuk dapat menciptakan seorang raja filsuf, Anda mungkin sudah harus memiliki sebuah negara yang secara fundamental sehat dan siap untuk menerimanya. Anda tidak bisa membangun atap rumah yang indah di atas fondasi yang sudah lapuk dan rapuh. Kegagalan Plato di Syracuse lebih dari 2400 tahun yang lalu bukanlah sekedar catatan kaki dalam sejarah filsafat. Justru sebaliknya, pengalaman pahit itu malah memberikan kedalaman dan urgensi baru pada alegori gua dan konsep raja filsuf. Ia mengubah sebuah teori ideal menjadi sebuah cermin yang tajam. Sebuah cermin yang terus-menerus disodorkan kepada setiap zaman, termasuk zaman kita, menantang kita untuk merefleksikan kembali sifat sejati dari kekuasaan dan kualifikasi sesungguhnya dari mereka yang berani memimpin kita. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Di dunia kontemporer, apa yang kita maksud ketika kita menyebut seseorang sebagai politisi yang ahli? Umumnya kita merujuk pada serangkaian keterampilan yang sangat spesifik, kemampuan berbicara yang karismatik, kehebatan dalam berdebat di televisi, kelihayan dalam membangun koalisi dan berkompromi, strategi yang cerdas untuk menggalang dukungan publik, dan yang terpenting, memenangkan pemilu. Ini semua dalam terminologi Plato adalah keahlian tingkat tinggi dalam permainan bayang-bayang. Ini adalah keahlian para tahanan paling cerdas di dalam gua. Sekarang coba kita sandingkan definisi modern itu dengan definisi platonik. Bagi Plato, semua keahlian modern itu, retorika, strategi, negosiasi, jika tidak didasari oleh pemahaman yang lebih dalam, bukan hanya tidak berharga, tapi juga sangat berbahaya. Keahlian politik sejati menurutnya bukanlah bersifat teknis, melainkan bersifat etis dan epistemologis. Pertanyaan yang relevan bukanlah apakah pemimpin ini pandai berbicara, melainkan apakah pemimpin ini memahami apa itu keadilan, bukan sebagai slogan kampanye, tapi sebagai sebuah realitas objektif yang telah ia kontemplasikan secara mendalam. Bukan apakah ia bisa memenangkan dukungan, melainkan apakah ia memahami kodrat jiwa manusia dan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh sebuah masyarakat untuk berkembang secara otentik. Ini adalah standar yang secara radikal berbeda dan jauh lebih menuntut.
Inilah pertanyaan yang diajukan Plato kepada kita di sini dan saat ini. Ketika kita melihat para pemimpin kita, ketika kita menyimak debat politik, ketika kita membaca berita, marilah kita coba gunakan lensa alegori gua. Seberapa banyak dari wacana publik kita yang hanya berkutat pada citra, persepsi, dan pertarungan untuk memenangkan siklus berita 24 jam? Seberapa banyak kebijakan yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah dipikirkan secara matang, dan seberapa banyak yang hanya didasarkan pada kalkulasi popularitas jangka pendek atau hasil survei opini publik? Alegori gua memberi kita sebuah alat diagnostik yang kuat. Ia memaksa kita untuk bertanya, apakah para pemimpin yang kita pilih dan kita puji adalah mereka yang paling mahir dalam memprediksi dan memanipulasi bayang-bayang? Atau adakah di antara mereka yang setidaknya menunjukkan kerinduan dan keberanian untuk berbalik badan dan mencari sumber cahaya yang sebenarnya? Kita sampai pada refleksi penutup. Mungkin pesan abadi dari gagasan Raja Filsuf bukanlah sebuah resep praktis untuk menemukan sosok pemimpin yang sempurna. Mungkin Plato sendiri tahu bahwa itu adalah sebuah ideal yang sengaja dirancang untuk tidak pernah tercapai sepenuhnya di dunia nyata. Sebaliknya, tantangan yang sesungguhnya dari pemikirannya tidak ditujukan kepada para calon pemimpin, melainkan kepada kita semua, para warga negara, para penghuni gua. Plato memaksa kita untuk mengubah pertanyaan fundamental yang kita ajukan. Daripada tanpa henti bertanya siapa orang yang tepat untuk memimpin, kita harus mulai bertanya apa? Pengetahuan macam apa? Standar kebijaksanaan seperti apa? Kedalaman karakter bagaimana yang kita harapkan? Dan yang lebih penting, kita tuntut dari siapapun yang berani meminta kepercayaan untuk memegang tampuk kekuasaan. Selama kita sebagai masyarakat masih terpesona oleh para pemain sandiwara bayangan yang paling lihai, maka para ahli bayangan itulah yang akan terus memimpin kita. Tapi, jika kita sebagai kolektif mulai menuntut standar yang lebih tinggi, menuntut integritas intelektual, keberanian untuk menghadapi kebenaran yang tidak populer, dan sebuah komitmen yang tulus pada kebaikan bersama yang melampaui kepentingan pribadi atau kelompok, maka mungkin, dan hanya mungkin, kita bisa mulai menciptakan tanah yang lebih subur. Tanah di mana kepemimpinan yang lebih bijaksana memiliki kesempatan untuk tumbuh. Beban sang Raja Filsuf pada akhirnya adalah cerminan langsung dari beban tuntutan yang kita letakkan di pundaknya. Kalau kamu masih nonton sampai detik ini, berarti kamu bukan penonton biasa. Kamu sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Dan seri ini belum selesai. Kita belum membahas bagian paling berbahaya dari pemikiran Plato. Bagian yang bisa mengubah cara kamu melihat demokrasi, kekuasaan, dan manusia itu sendiri. Jadi, kalau kamu tidak mau ketinggalan bagian terpentingnya, subscribe sekarang. Karena di channel ini kita tidak membahas filsafat untuk sekedar tahu. Kita membahasnya untuk memahami dunia yang kita tinggali.